Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman, kita bertemu lagi ya di podcast pagi Sukses is for You. Masih dengan King Monitor. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai podcast pagi hari ini, kita berdoa dulu kali ya, biar ilmunya masuk. King, monggo dipimpin doa, King. Monggo. Doanya Allahumma alhimna marashida umurina wa aidha min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Amin. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kita lanjutin acara obrolan kita. Halo Ki, Assalamualaikum. Bang Aswar. Ya. Apa kabar? Halo King. Halo. Halo. Halo, jelas suaranya? Lancar. Lancar. Pakai banget lagi. Apa kabarnya diabetes? Kabarnya baik. Menikmati Syukur ya. hari-hari yang ada. Oke. Itu apa ya? Jadi coba bahas dulu. Jadi itu membutuhkan paradigma ya untuk memahami fenomena itu. Kalau nggak ada model, nggak ada paradigma, itu kita itu ya. Ya King perlu soal paradigma, masalah paradigma itu di buku TLOC ya, itu jelas banget. Sangat jelas sekali. Kalau ada yang fix, ada yang relatif, ada yang subjektif, ada yang tidak kekal, ada yang tidak kekal itu maksudnya potensial aktual gitu. Terus ada yang kemudian itu dalam non-dualnya ya. Ada yang kehendaknya begitu. Itu kan paradigma ya, paradigma. Ada itu King perlu tuh. Ini ya, tidak kekal abadi. Itu sifat aktivitas jiwa kita. Sifat waktu ya, sifat ya aktivitas jiwa. Jadi kalau misalnya King memahaminya dari perspektif fix, maka artinya kan King dunianya mengalami dimensi 3. Seperti itu. Alami dimensi 3. Mengalami dimensi 3 artinya ya King pure material gitu ya. Pure material, dan dalam kesadaran material itu kita ya senyatanya di material itu ya hanya materi gitu. Jadi dalam kesadaran material itu ya Tuhan itu ya tidak ada gitu. Mana adanya.
Jadi orang yang masih berkesadaran material itu ya Tuhannya ya nggak ada. Tuhannya itu ya hukum alam begitu. Seperti itu. Nah, dalam kesadaran material itu kita tidak bisa keluar dari situ kalau masih dimensi 3. Jadi ya mengalami dan menjadi. Mengalami dan menjadi. Mengalami dan menjadi. Lalu kemudian, dan di sini kalau mengalami dan menjadi ini, yaitu ya kesadaran di level binatang begitu ya. Lalu kemudian, jadi dalam kesadaran dimensi 3 ini manusia itu betul-betul tidak berdaya. Dia sepenuhnya dipengaruhi oleh masa lalu dan lingkungan di mana saat ini berada. Ya kan? Jadi sepenuhnya menerima dampak dari masa lalunya dan menerima dampak dari lingkungannya. Seperti itu. Terus dia nggak bisa keluar dari dampak masa lalu dan lingkungannya saat itu. Dia nggak bisa keluar dari situ. Lalu kemudian tuh naik ke dimensi keempat gitu ya. Dimensi keempat. Dimensi keempat di situ mulai relatif pengaruh masa lalu dan lingkungan itu. Mulai relatif. Kalau ini fix, mutlak. Mutlak. Kenapa pengaruh masa lalu dan lingkungan itu relatif pada dimensi keempat? Itu ditandai dengan kemampuan refleksi. Kemampuan diri ya, kemampuan batin. Kemampuan refleksi. Mulai ada kesadaran konseptual. Mulai muncul. Nah ini yang lemah ini kita ini. Tahu-tahu langsung beriman tapi kesadaran konseptual itu tidak hidup. Jadi imannya itu adalah iman karena disarankan oleh lingkungan. Kayak ada teman saya gitu ya. Saya sedih juga. Jadi saat di Indonesia dia ini banget, rapi banget. Terus soleha secara lahir ya. Sampai di Amerika sekolah di sana habis dicopotin. Habis pokoknya, selesai bola-bola. Ibunya nangis, ayahnya nangis, anakku gimana ya Allah. Terus saya dipanggil. Saya pikir mau dijodohin. Ternyata disuruh menerangkan apa yang sesungguhnya terjadi pada anak saya gitu. Kenapa kami kok kayak gini? Ngarep. Ya,
Ya itu dia beriman karena anut lingkungan ya imannya itu karena pengaruh lingkungan. Dan kita anggap itu murni. Kita anggap itu murni. Karena kita terlalu polos. Tidak mengerti level kesadaran. Ini yang terjadi ini, kita itu bangga dengan kualitas. Kalau di lingkungannya gitu, terlalu terlalu polos, terlalu naif ya, naif. Jadi perilaku itu determinan masa lalu dan lingkungan di mana saat ini berada. Itu dimensi 3 itu gitu. Dimensi 3. Jadi artinya just fashion gitu. Hanya gaya busana di mana dia berada, menyesuaikan itu. Itu bukan jilbab dalam pengertian bermakna spirit, tapi hanya fashion. Jadi selama ini saya bilang ke ibunya, alhamdulillah Bapak Ibu sudah mengenalkan fashion gitu ya. Fashion muslimah ke anaknya, bukan membuat dia memiliki iman. Astagfirullahaladzim katanya. Tidak berkesadaran spirit, hanya sadar fashion. Ketika di sana, ya fashion ini menjadi ancaman ya. Tidak menguntungkan fashion ini dipakai. Ya pakailah yang sesuai di sana. Sadar fashion. Nah, dia betul tuh. Astagfirullah kata orang tuanya. Karena selama ini kita tidak pernah punya konsep tentang progresif kesadaran. Pokoknya wes yang penting itu fashion gitu ya. Itu sadar lingkungan. Fashion itu kan terkait dengan adaptasi lingkungan. Jadi jangan lihat iman itu dari bukan dari fashion. Bisa dari fashion, tapi fashion itu menjadi spirit, itu jadi simbol imannya. Tapi kalau jilbab hanya sekedar fashion untuk adaptasi lingkungan, itu kan tidak bisa disebut iman gitu ya. Jadi ada dualitas juga pada jilbab itu menurut saya. Dia sebagai fashion atau sebagai representasi dari spirit. Nah, selama ini yang diajarkan yang mana? Ya fashion gitu ya. Fashion. Dan ya itu nyatanya ya di sana dia dilepas. Karena fashion. Walah gitu. Nah, di dimensi 4 itu ada kesadaran refleksi, sadar konsep. Maka kemudian itu pada tingkat kesadaran dimensi keempat, masa lalu dan lingkungan saat ini itu dirumuskan terjadi dalam konsep ruang waktu. Ya, masa lalu dan lingkungan saat ini dikonsep sebagai konsep ruang waktu. Ruang dan waktu. Dimensinya berapa? Ya, dimensinya cuma 3 ruang itu. Panjang, lebar, tinggi, lebar. Gitu. Dimensi 3. Dimensi 3 ada berapa sisi? Ada 6. Ada 6. Dimensi itu arah di mana energi bisa bergerak. Ke atas, ke depan, samping, kiri, kanan. Hanya itu arah energinya. Ya, toh? Ketika dia berpikir ruang, maka dia berjarak dengan pengalaman itu. Mulai berjarak. Itu
Kesadaran refleksi itu kesadaran untuk berjarak dengan pengalaman. Dia kemudian bisa mengamati gitu ya, perubahan-perubahan dalam ruang. Hanya bisa mengamati. Hanya bisa mengamati. Belum bisa mengubah. Hanya bisa mengamati saja. Oh ya, jam segini lemas, jam segitu lemas, jam segini kuat, dekat-dekat Mas Jamim kuat, dekat-dekat ini kuat gitu. Hanya begitu saja gitu. Belum mampu untuk mengubah keadaan dalam ruang waktu. Dan hanya begitu memang kemampuan kesadaran konseptual ya. Hanya seperti itu. Oh, kalau dikasih disuntik insulin kuat, nggak disuntik insulin nggak kuat. Bulan dengan obat-obatan. Pengamatnya nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak bisa ngapa-ngapain dia. Ya, artinya jiwa itu belum, dia masih pasif itu. Jadi perubahan pengalaman itu bukan karena dampak dari jiwanya King sendiri, tapi karena jiwanya para dokter yang dirumuskan menjadi obat. Bahkan dokter yang buat obat itu sendiri ya kena ya seperti itu juga. Jadi jiwanya masih pasif. Masih tergantung pada yang lain. Makanya pengamat pasif. Karena dia belum mampu sendiri. Itu dimensi keempat gitu. Jadi ada perolehan, masih ada sifat perolehan dari yang lain. Untuk mengurangi, mengubah pengalamannya. Seperti itu. Nah, itu kan dimensi 3 ya, tanpa dimensi waktu masa lalu. Itu menjadi relatif. Mungkin King ya di sini nih, emang belum ini. Hanya seperti ini. Jadi perubahan-perubahan itu karena perubahan lingkungan atau ya dari lingkungan saat ini berada. Gitu ya. Nanti inilah yang disebut dengan deterministik linier. Model. Harus dimodel, King berpikir tuh harus ada modelnya, jangan kasuistik. Nggak selesai kalau kasuistik. Ya harus dimodel. Jadi seluruh pengalaman itu bisa dipahami dalam modelnya. Jadi jangan kasuistik gitu. Oh berarti jiwa saya ini ya pasif gitu ya, pasif. Pasif. Nah, dibutuhkan model yang lain. Model non, ini kan model linear. Model linear. Model linear. Dibutuhkan model non linear. Dibutuhkan model non linear. Model non linear gimana? Memodel kehidupan itu. Di situ dia sudah ada
tidak hanya ruang itu tidak hanya dimensi 3, tak terhingga. Ditambah dengan ruang yang tak kasat mata, wilayah tak kasat mata gitu ya. Ditambah dengan wilayah tak kasat mata. Ini sebagai wilayah kasat mata, dan ada ruang tak kasat mata yang kalau aktif menjadi perilaku dalam ruang kasat mata. Begini saja. Ini model, ya inilah. Ini model dunia di dimensi 6 dimensi, ya ini 4 dimensi waktu, ini 6. 6 itu 1 panjang, 2 lebar, tinggi, kan berarti 3 waktu 4. Dimensi 5 niat. Dimensi 6 consciousness. Dimensi 7-nya I am present. Jadi kalau model dunianya dimensi 6 berarti yang menyadari dimensi 6 berarti dimensi berapa, King? Dimensi 7. Kalau model dunianya 3 dimensi, yang menyadari dimensi 3 itu berarti dimensi berapa? Dimensi 4. Nah, begitu. Nah, dengan model baru ini barulah jiwa itu bisa kreatif. Bisa kreatif. Artinya dengan model baru ini, jiwa itu tidak lagi pasif, tapi aktif. Tetapi pertama-tama aktivitas jiwa itu destruktif. Destruktif. Sampai kemudian kita menjalani tazkiyatun nafs, lalu aktivitas jiwa itu positif. Lah ini persoalannya itu loh. Ya konsepnya begitu gitu ya. Kita selama ini tidak punya model. Enggak lagi begitu. Ah, itu repotnya itu. Tidak tradisi-tradisi spiritual hanya sebagai metode, bukan sebagai proses tazkiyatun nafs. Bukan lagi proses untuk mentransformasi cara bereksistensi. Nggak ada lagi babnya. Nggak ada lagi bab itu. Itu yang hilang tuh ya, itu yang hilang. Lalu sekarang kita mempelajari banyak macam metode, ya tetap saja sebagai metode, sebagai treatment, tidak sebagai cara bereksistensi. Jadi untuk King, ya, untuk Mas King, itu perlu belajar metode ini dari filsafatnya sampai klinisnya, lalu sampai prakteknya tazkiyatun nafs. Gak bisa enggak, karena jiwanya itu pasif dan tidak pasif sebenarnya. Pasif itu kan dari pandangan dimensi keempat. Dari pandangan dimensi 7, tidak ada jiwa yang pasif. Dia destruktif atau konstruktif. Dia jalan ke neraka atau ke surga gitu. Itu aja kan pandangan agama. Pandangan dimensi 7 itu jiwa itu hanya 2 aktivitasnya. Sedang membelakangi Tuhan, Cahaya, menghadapi cahaya. Sedang ke surga atau ke neraka, itu aja. Nah itu prosesnya itu beranu ya. Ini tidak bisa
dengan obrolan-obrolan ini memang ya menjadi disiplin ilmu. Jadi disiplin ilmu. Hatamin model nonlinier secara filsafat maupun klinis. Makanya ditunggu di Semarang. Makanya ditunggu di Semarang. Nah, itu tunggu TLO. TLOC kan udah ya, udah ikut TLOC. Udah. Ah, iya tinggal datang loh. Pak perlu diantari Mas Jamim pakai mobil atau Mas Parido ke sini loh, ke Semarang. Ya Nunut. Nunut. Ini penting. Tazkiyatun nafs. Nggak ada metodenya itu lagi. Udah nggak ada lagi tazkiyatun nafs. Padahal ya jiwa itu ya berangkat dari destruktif, dari gelap ke cahaya, ke konstruktif. Nah, itu nggak pernah diperhatikan karena fokus pada perolehan. Itu dulu ya King ya. Pagi ini nih sadar model dunia. Udahlah. Semua Jenis gimana? jenis sederhana. Oh iya. Tapi untuk pindah model, jiwanya itu pindah model itu butuh mentor loh. Seperti itu. Oke ya. Itu poinnya. Dan ini harus mahir, nggak bisa hanya harus mahir secara filsafat dan klinisnya. Seperti itu. Model dunia. Dan diingat bahwa jiwa itu pertama-tama mesti destruktif. Ada di ayatnya kan begitu. Itu yang harus dipulihkan, bukan cari ranking dulu. Bukan cari nominal, tapi proses. Mestinya ada di Indonesia ini sekolah tazkiyatun nafs internasional loh. Nanti PCI bukalah. Amin. Tapi nggak ada guru nih. Saya mau bikin sekolah tazkiyatun nafs internasional, wes. Ini penting gitu ya. Nanti kalau udah banyak yang LOC-nya di atas 500 baru itu bisa terlaksana. Karena ini nggak ada orangnya. Sendiri yang mati, pontang-panting. Semoga-moga nanti jadi barokah. Amin. Tunggu di Semarang yang King ya untuk mastering ini loh, Sano. Udahlah, Iya, Bang. tazkiyatun nafs dulu. 3 Siap, bulan Bang. ya. 3 bulan. 3 bulan. 4 bulan ya iso. Kok ini kan cuma 3 bulan. Iya, iya Syamim ya. Nanti Bisa dimanfaatkan Ya, jadi biasanya urus saya petang bulan no. Kalau bulan masuk Iya, huruf saya petang bulan. No. Iki cuma 3 bulan, tak kurangi sebulan. Oke lah itu dulu. Masih mau bikin apa PowerPoint digital etik. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibaca ini loh ada di buku TLOC, King. Iya Bang, tapi bahasa TLOC itu apa ya? Ada yang aneh gitu loh Bang bahasanya itu. Emang harus diterangin kok itu. Gak kayak itu bukunya Abang yang re-imprinting kan tuh enak bacanya tuh Bang. Kalau Itu yang dimensi TLOC 4 itu. Tuh. Enak dimensi 4. Kalau dimensi 7 udah nggak enak.
Siap, Bang. Dimensi 4 itu nah dielus-elus, dihibur. Gitu. Siap. Oke ya, itu Ya, dulu. Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Aswar, terima kasih King. Terima kasih teman-teman. Yang berminat rekamannya ditunggu di channel YouTube Evolusi Jiwa ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.